saya satu saat di Makassar, ada dengan beliau kami ada kelas di Makassar, lalu kemudian saya di hotel sebenarnya, saya tinggal di hotel, jadi dan kaki saya sakit, sangat sakit, saya nggak tahu itu asam urat atau apa begitu. Lalu saya buka YouTube, kemudian dalam YouTube itu pas Pak Gembala kita ini, Pak Pendeta Luther, sementara berkhotbah tentang sakit, dan dia bilang, kamu yang kakinya sakit, dan saya pegang kaki saya, saudara. Saya harus pergi ke gereja, harus di gereja beliau, dan saya pegang kaki saya, dan saya dalam nama Yesus, sesuai dengan yang saya dengar firman lewat YouTube, sembuh, saudara. Ini kesaksian saya sudah pernah saksi ke beliau, dan saya pergi ke gereja, saya pergi melayani di sana, di gereja Pak Luther, dan saya sudah sembuh, karena memang seperti itulah. Beliau punya karunia yang luar biasa, dan walaupun lewat YouTube yang sudah beberapa bulan yang lalu disiarkan, dan saya putar ulang, dan saya tidak sengaja juga untuk putar ulang, tetapi saya putar pas ketemu dengan bagian itu, dan Tuhan mau itu terjadi dengan hidup saya. Sehingga hari itu kesembuhan terjadi. Jadi memang Pak Gembala kita ini punya karunia yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Puji Tuhan, dan malam hari ini atau sore hari ini saya ingin kita belajar satu bagian penting. Bapak Ibu dalam minggu-minggu lalu sudah belajar dalam doa puasa tentang berdoa, tetapi saya barangkali hanya seperti mereview, karena tadi ada banyak doa sudah dinaikkan, review untuk kita supaya kita tahu betapa pentingnya sebuah komunitas seperti ini, dan komunitas ini diberikan kuasa yang dahsyat pada waktu kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2011 yang lalu ada sebuah konferensi besar di Indiana, Amerika, yang ini konferensi doa terbesar. Lalu kemudian di dalam konferensi itu ada 3 hal yang mereka bicarakan yang berhubungan dengan doa. Dan pembicara tentang doa itu, lalu mereka sebutkan bahwa sebenarnya ada mitos di dalam gereja atau dalam komunitas kita yang berhubungan dengan doa. Mitos yang pertama yaitu banyak orang percaya atau mempercayai pendeta bahwa orang-orang di gereja sudah tahu cara berdoa. Itu mitos pertama, bahwa pendeta percaya bahwa banyak orang di dalam komunitas, di dalam gereja sudah tahu berdoa. Itu mitos pertama. Ini para pendeta ya yang bicara, lalu mereka bilang, kami percaya bahwa banyak orang di dalam gereja sudah tahu cara berdoa. Mitos yang kedua yaitu bahwa berdoa itu tidak membutuhkan budaya doa untuk memiliki pelayanan yang signifikan. Jadi tidak perlu kita punya budaya doa, karena dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, kecakapan kita, barangkali pendidikan kita bisa efektif dalam melayani Tuhan dan tidak perlu berdoa. Dan yang ketiga yang penting itu yaitu bahwa sebenarnya nggak perlu doa secara berkelompok atau berkomunitas, tetapi doa pribadi sudah cukup. Jadi dengan berdoa pribadi kita sudah cukup untuk mengatasi semua hal. Nah, ini mitos yang muncul di dalam konferensi doa itu. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini atau sore ini, kalau kita akan siapkan materi kita atau ayat kita dari Kisah Rasul pasal 12. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar di dalam Perjanjian Baru, ini kisah yang paling dramatis yang berhubungan dengan doa, yaitu Kisah Rasul pasal 12. Kisah yang paling dramatis kalau berbicara tentang kemitraan doa. Dan dicatat dalam sepanjang Alkitab, ini sangat luar biasa. Dan kita mengerti bahwa Kisah Rasul 12 itu mulai dengan sesuatu yang sangat dramatis, karena pada waktu itu Yakobus, saudara Yohanes yang adalah gembala sidang pertama di Yerusalem, dibunuh oleh Herodes. Bahkan Alkitab tidak bicara hanya dibunuh, tapi dipenggal kepalanya, dipedang kepalanya, seperti itu. Kemudian Petrus ditangkap, lalu dimasukkan dalam penjara. Jadi sehingga di dalam situasi yang sangat-sangat dramatis seperti itu, ayat 5, Kisah Rasul pasal 12 mengatakan demikian. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya. Petrus ditahan dalam penjara dan jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, ada sebuah peristiwa yang sangat dramatis yang terjadi di Kisah Rasul pasal 12, yaitu ada gembala sidangnya dibunuh atau dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ada rasul yang ditangkap. Dan kalau kita baca ayat 5 sampai ayat 11, kita tahu bahwa ada perencanaan dari Herodes secara sistematis untuk
juga Petrus akan dibunuh. Dan kita bisa lihat pada malam, ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi saudara perhatikanlah, bahwa dalam situasi yang sangat-sangat genting itu, Petrus diikat tangannya, dan tangannya dia diikat kepada dua pengawal, dia tidur bersama-sama. Karena ini orang penting yang akan dieksekusi pada besok harinya. Lalu ada penjagaan yang berlapis di depan. Penjagaan yang berlapis di depan. Ada pengawal-pengawal yang jaga dengan pintu-pintu yang berlapis seperti itu. Tiba-tiba, ayat 7, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam terang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Itu pun, ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, situasinya genting. Petrus dirantai dengan dua pengawal di samping kiri kanan dia. Di depan pintu ada penjagaan yang berlapis. Tetapi yang terjadi adalah tiba-tiba malaikat Tuhan hadir. Kita ngerti dalam Alkitab kalau bicara malaikat Tuhan, kita berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, dan dengan segera rantainya lepas, disuruh memakai baju, memakai kasut atau sendal atau sepatunya, lalu disuruh mengikuti keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus seorang rasul yang baru saja berkhotbah, ada 3.000 orang sekaligus bertobat. Rasul yang sekali berbicara, orang yang tidak jujur seperti Ananias dan Safira langsung mati. Petrus adalah orang yang melayani Tuhan dengan sangat hebat sekali. Bahkan 5.000 orang bertobat sesudah 3.000 orang, saudara. Dan jemaat bertumbuh dengan sangat luar biasa. Dan kata firman Tuhan di pasal 2, tiap hari Tuhan menambahkan mereka. Karena apa? Karena Petrus. Tetapi malam itu, saudara, malam itu, pada waktu Tuhan bertindak seperti itu, Petrus, kita mengatakan bahwa Petrus seperti bermimpi. Dia tidak sadar bahwa ini pekerjaan Tuhan. Dia sudah terlepas, sudah keluar dari pintu gerbang, sudah lewati semua penjaga, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah dilepaskan. Lalu di ayat tadi yang kita baca dikatakan bahwa dia berpikir bahwa dia sementara bermimpi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih rahasianya sehingga Petrus bisa terlepas seperti itu dalam ikatan yang kuat, yang kokoh, yang berbelenggu dengan penjagaan yang sangat berlapis, tetapi bisa dilepaskan. Oke, kita bilang bahwa memang Tuhan datang. Tapi apakah ada yang menggerakkan Tuhan untuk datang kepada Petrus? Ini pertanyaan penting. Apakah ada yang menggerakkan Tuhan datang kepada Petrus? Kalau kita baca ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, dan disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini kuncinya ternyata. Ini kuncinya, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dia berpikir sebentar, jadi dia masih menimbang-nimbang. Ini sebenarnya bukan gayanya Petrus. Petrus gayanya itu tidak seperti itu. Kita ingat pada waktu Yesus berjalan di atas air, menemui atas air danau, lalu menemui mereka, Petrus dengan tiba-tiba, Tuhan aku mau ikut juga, dan dia ikut. Ini berbeda sekali dengan cara gaya Petrus atau cara pandang Petrus dan pola pikir Petrus. Kita ingat pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, Petrus mengambil pedang lalu memotong telinga Malkus. Petrus sangat bertindak sangat reaktif. Tetapi pada waktu situasi ini terjadi, kita mengatakan bahwa dia berpikir sebentar, lalu dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, ini yang digarisbawahi
pada sore hari ini. Maka itu tema khotbah saya pada hari ini, saya katakan bahwa the power of praying together. Ya, ada banyak orang berkumpul dan berdoa. Ada dorongan yang sangat luar biasa. Allah bertindak tepat pada waktunya menjelang subuh sebelum Petrus dieksekusi. Allah bertindak, ada banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Dan puji Tuhan komunitas kita seperti gini, saya lihat ada 100 lebih orang di Zoom, barangkali yang di YouTube, di Facebook akan banyak orang juga mengikuti ini, dan saya percaya bahwa pada waktu kita bersekutu bersama, berkumpul bersama-sama berdoa, ada banyak tembok-tembok yang runtuh, ada banyak ikatan-ikatan yang terlepas, ada banyak problem-problem, masalah-masalah yang kita pikir akan diselesaikan oleh Tuhan, asalkan kita berdoa bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari tema teks yang saya bacakan, akan saya bacakan lagi ini kepada kita semua. Yang pertama, kita mau belajar dari orang-orang yang berdoa. Yang pertama, kita mau belajar dari orang-orang yang berdoa. Belajarlah dari orang-orang yang berdoa di teks ini. Yang pertama adalah Maria. Bapak Ibu Saudara, ada kelompok Maria di sini. Dikatakan bahwa banyak orang berkumpul di situ, di rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut Markus. Markus inilah yang akan menulis surat Markus, dan Markus itu mendapat informasi dari Petrus tentang Injil Markus itu ya, tentang semua tentang Yesus. Markus ini juga yang dibawa oleh Paulus nanti penginjilan ke Asia, yang menjadi sahabatnya Barnabas. Tetapi Maria ini orang yang begitu penting. Maria mengabarkan bahwa orang yang ini seorang yang sangat terpandang di Yerusalem pada waktu itu. Jadi ibu Yohanes, saudara Markus ini orang yang begitu terpandang. Punya kedudukan, punya rumah yang besar, sehingga bisa menampung banyak orang untuk berdoa. Jadi orang yang beradab, orang yang punya sesuatu untuk menampung orang banyak. Dan biasanya kita tahu situasi di Yerusalem pada waktu itu, tidak hanya berdoa, tapi mereka selalu memecah-mecah roti dan membagi-bagikannya bersama-sama. Sehingga Maria adalah orang yang terpandang. Jadi kelompok pertama atau kelas pertama orang berdoa ini, orang-orang yang berdoa, adalah kelompok Maria. Kelompok orang terpandang. Kelompok orang-orang penting, kelompok orang-orang yang memiliki harta dan sesuatu yang baik dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kelompok pertama, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan pikir hanya kelompok itu saja, ada kelompok Rode namanya. Ya, kelompok Rode, kelompok kedua. Ayat 13, dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara, orang atau jenis orang yang berdoa yang kedua itu Rode, Saudara. Rode ini hanya seorang hamba. Kalau Maria tadi seorang tuan, seorang pemilik rumah besar, seorang yang punya keberadaan yang cukup baik, sangat terpandang di antara rasul-rasul, begitu penting. Tetapi Rode, orang yang tidak dianggap sama sekali. Orang biasa-biasa saja. Orang kelas bawahan. Bahkan dikatakan di sini bahwa Rode ini adalah seorang pembantu, pelayan. Bapak Ibu bayangkanlah, Rode seorang yang biasa-biasa saja, sehingga pada waktu dia sudah bertemu dengan Petrus pun, dia lupa bahwa membuka pintu untuk Petrus dan Petrus harus masuk. Dia tutup pintu lagi, saudara, dan Petrus tetap tinggal di luar. Ini menunjukkan bahwa Rode orang yang biasa saja, terbatas semuanya, terbatas pengetahuannya, terbatas pemahamannya. Dia tidak sadar bahwa ini penting. Petrus tiba-tiba bisa lepas dari kerangkengnya Herodes. Padahal semua sudah tahu bahwa Petrus besok kan dieksekusi. Harusnya cepat-cepat dia tarik Petrus masuk, sembunyikan Petrus. Tapi Rode sangat terbatas pikirannya. Rode bergembira, kata firman Tuhan, dia gembira, tapi dia tutup pintunya dan Petrus tetap di luar, saudara. Jadi ada kelompok Rode, orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang memang termarginalkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini dikumpulkan dalam satu komunitas doa di rumah Maria. Ada orang kelas atas, ada orang kelas bawah, barangkali menengah, dan orang kelas bawah, seperti Rode. Dan Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tidak memandang itu. Tuhan tidak melihat kelas-kelas kita dalam berdoa. Tuhan tidak lihat kepangkatan kita, kedudukan kita, ya, kelas kita di high class,
middle atau juga the lower, di bawah. Tuhan tidak lihat apakah ini doktor, ini magister, ini sarjana teologi, ini yang tidak berpendidikan sama sekali, atau sarjana yang tidak berpendidikan. Tuhan tidak lihat itu. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan tidak melihat apakah kita itu orang Yunani, orang Yahudi, kita itu orang terpelajar, tidak terpelajar. Yang Tuhan lihat adalah hati kita mau berdoa. Sehingga walaupun kelas kita datang dari kelasnya Rode sekalipun, nggak ada masalah. Tapi kalau kita datang dari kelas Maria, yang kelas atas, jangan lupa bahwa doa itu begitu penting. Semua Maria ini jadi contoh yang luar biasa. Dia datang dari kelas yang paling atas sekalipun, dia masih mau berkumpul bersama-sama karena komunitas itu penting. Karena ada tujuannya berdoa. Yaitu bahwa baru saja terjadi peristiwa besar yang sangat dramatis, di mana gembala sidangnya dibunuh, dan rasulnya sementara ditahan. Jadi kepentingan doa begitu penting sekali. Karena itu praying together, itu penting bagi kita. Kita bisa berdoa sendiri-sendiri di rumah, saudara. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita dan macam-macam kita sendiri. Tetapi praying together ini begitu penting. Berdoa bersama begitu penting. Saya punya kesaksian minggu lalu. Bapak Ibu Saudara, selain saya mengembalakan gereja masih kecil, saya juga memimpin sebuah sekolah Alkitab, sekolah agama Kristen, pendidikan tinggi agama Kristen gitu ya. Dan kami dalam berproses, lalu kemudian ada sedikit persoalan berhubungan dengan, kalau pendidikan itu biasa ada dana dari sini, dari mana-mana lah, seperti itu. Lalu saya bergumul dengan sangat luar biasa. Bergumul sendiri. Ada yang karena saya harus menyampaikan pelaporan, LPG, macam-macam. Saya bergumul dengan banyak hal. Berhubungan dengan integritas, berhubungan dengan kejujuran, berhubungan dengan sebagai hamba Tuhan, berhubungan dengan saya harus mengambil keputusan, kebijakan yang terjadi. Dan saya sampai pada titik di mana sebenarnya saya sudah give up, sudah angkat tangan saya. Saya sudah menyerah saya. Saya sudah tidak bisa lakukan apa lagi. Lalu karena diikuti dengan deadline yang begitu ketat, saya tidak mau cerita detailnya, tapi ada persoalan yang sebenarnya saya harus selesaikan dengan cara yang sebenarnya saya tidak setuju karena saya hamba Tuhan. Dan saya adalah hamba Tuhan dan saya tidak mau pakai cara-cara duniawi. Lalu saya sudah tapi give up. Saya dikasih deadline 2 hari. Kamis lalu kan ada hari libur ya, hari libur Isra Mi'raj saya kira. Rabu malam, saya seperti gini, Rabu malam, ya 1 minggu yang lalu, saya SMS atau WA teman-teman dosen. Saya bilang, kita berdoa yuk. Ini orang yang kalau bicara itu air sudah di leher, bahwa kita mau berdoa gitu ya. Ini istilah tidak bagus, ini contoh tidak baik, tapi kita mulai bagaimana Tuhan tolong ya. Saya bilang kita berdoa yuk. Saya kasih pokok doa panjang. Saya susun di WA group, saya share kepada dosen-dosen. Saya bilang kita ambil waktu berdoa. Hari Jumat itu harus keputusan. Kita berdoa, saudara. Lalu kami berdoa. Hari Kamis hari libur, kantor-kantor tutup kan, hari libur di kantor di Jakarta juga tutup. Jadi saya masa ada nyaman kita bisa berdoa juga banyak. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari Jumat pagi itu harusnya kemarin kan Bapak UT minta saya hari Jumat. Itu saya sedang dalam problem besar itu, tapi saya sudah siapkan ini untuk mau sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara, tapi belum terjadi apa-apa. Lalu karena istri saya ada ulang tahun, kami sudah rencana beberapa hal, jadi saya bilang Bapak UT saya tunda saja. Dan saya kira penundaan ini terbaik itu karena saya punya pengalaman pribadi Pak dengan doa ini, dengan doa secara together ini, praying together ini. Lalu apa yang terjadi? Dalam perjalanan saya, pagi-pagi saya sudah ditelepon dari Jakarta. Pak, harus Pak ya, harus ini kami harus siapkan laporan segala macam. Waduh, saya bilang, Pak, saya tidak mau masuk ambil bagian di bagian yang itu. Saya tidak mau melakukan hal yang salah dan apalagi yang berdosa. Yang menurut saya itu tidak cocok. Lalu singkat cerita, saya ke WA seseorang di Jakarta, lalu saya bilang ini saya nggak mau. Kalau ambil angka ini saya nggak mau. Mending saya juga lepas lah. Daripada saya tidak mau masuk dalam hal semacam itu. Tapi teman-teman semua lagi berdoa. Saya share, tolong doakannya. Saya sudah dapat tekanan dari sana. Tapi Ibu hanya cuma butuh waktu
mungkin 2 jam dari telepon pagi itu. Saya ditelepon dengan orang yang sama. Pak, kalau begitu gini Pak, caranya begini. Tidak usah rekayasa dan gini-gini. Saudara, Bapak Ibu Saudara sedang Tuhan, saya kasih tahu saudara. Saya sudah selesaikan laporan saya. Dan laporannya tidak ada rekayasa, tidak ada sesuatu yang tidak ini, karena doa. Hari itu juga Tuhan jawab hanya 2 jam. Doanya. Orang yang begitu keras kepala dan keras begitu ngotot, dia lepas seluruhnya oleh karena ada doa teman-teman dosen. Ada doa kita bersama-sama. Jadi praying together itu begitu penting. Tidak pandang kita ada di mana. Teman-teman saya rata-rata dokter yang berdoa, saudara. Ini dokter yang berdoa. Semuanya berdoa untuk hal itu. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan tidak lihat itu. Mau kelas Maria kayak, mau kelas Rodi. Kalau kita berdoa bersama-sama, praying together, apa saja bisa ditembus. Amin. Tuhan bisa tembus apa saja. Bisa lepaskan beban-beban kita, bisa tembok-tembok yang keras, bisa diruntuhkan. Bahkan persoalan-persoalan yang sangat berat sekalipun bisa diruntuhkan. Dan malam ini kita belajar itu. Belajar dari cuma 2 orang, Maria dan Rode. Ingat bahwa Maria orang penting, tapi dia hatinya untuk Tuhan. Maka dia buka rumahnya untuk doa. Rode, orang kelas bawah, tetapi dia juga kasih hatinya untuk Tuhan. Sehingga baik orang kelas atas, kelas bawah bertemu dalam doa. Apa yang terjadi? Mujizatnya luar biasa. Petrus dilepaskan, saudara. Dan bahkan Herodes cari nggak ketemu. Dan kalau kita baca sampai selesai ini, apa yang terjadi? Penjaga-penjaganya dibunuh oleh Herodes. Karena apa? Doa itu luar biasa, saudara. Harusnya Petrus jangan dapat eksekusi, tapi penjaga-penjaganya dieksekusi oleh Herodes. Kalau kita baca sampai selesai, ayat 19. Itu karena praying together. Dan ini begitu penting sekali untuk kita. Saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sudah berdoa beberapa waktu ini, dan tapi kita mari intens. Kita terus continue, kita terus konstan, tidak berubah. Ya. Atau katanya persisten kita dalam doa kita bersama-sama. Dan kelompok atau komunitas yang dibuat oleh Pak Gembala, Pak Luther, ini sangat luar biasa. Saya sudah 3 kali, saya sudah dengar banyak kesaksian tentang teman saudari Ibu terakhir ya, yang Ibu dari Belanda. Kita dengar kesaksian sangat hebat. Ibu Stella. Bahwa dengan doa bisa diatasi. Saya punya kesaksian sendiri. Saya hanya dengar YouTube Pak Gembala di hotel. Saya pegang kaki saya dan langsung sembuh. Dan saya harus melayani di gereja yang sama. Gereja beliau, saudara. Dan itulah doa. Nah, malam ini saya tahu bahwa saya barangkali belum dapat karunia sign and wonder seperti Pak Gembala. Tapi saya bisa mendorong kita untuk mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai dari dalam rumah kita, keluarga kita. Tidak pandang status kita. Kalau ada pembantu kita libatkan, mari kita berdoa bersama-sama. Karena itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.